Coba kita lihat surat nomor 81 ayat 1 sampai 6 ya. Coba kita lihat terjemahan umum dulu. Idza samsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Digulung. Apabila dengan ketika itu beda loh ya. Apabila itu kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Apabila dia datang, dan enggak datang. Nah, ketika itu berarti kan benar nanti akan terjadi. Nah, pasti digulung. Tapi apabila itu bisa digulung, bisa tidak. Nah, idza samsu kuwirat, ketika matahari digulung, bukan apabila. Menurut saya loh ya. Ya. Saya apabila nanti dia datang. Nek datang nek enggak. Ketika dia datang itu berarti masih datang nanti. Ya, beda kan? Bahasa itu beda sedikit aja, maknanya beda. Misalnya intonasinya dibalik aja beda. Ini bir baru. Ini baru bir, itu beda. Intonasinya dibalik udah beda. Maka di kita samsu ketika matahari digulung. Digulung siapa yang gulung? Sur. Wa idzan nujumun kadarat. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Nah, apabila berarti kan belum tentu berjatuhan nanti. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung dijalankan. Apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, saya mengatakan suyirat. Siru fil ardi, berjalanlah di bumi. Maka suyirat berarti dijalankan. Kenapa gunung berjalan? Nah, nanti jenengan bisa lihat surat 73 ayat 14 itu, bahwa gunung itu seperti pasir yang hancur. Ya karena meleleh jatuh ke matahari yang begitu panasnya tadi, 335 bilion gas panas tadi, otomatis gunung itu nanti meleleh. Nah, di kampung akhirat nanti sudah tidak ada gunung lagi. Semuanya datar rata. Kemudian baidal isaru utilat. Dan apabila onta-onta bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Ontanya siapa? Onta ada di mana? Ayat 1 sampai 6 tadi itu ada hubungannya. Terkait saling menjelaskan gitu loh. Dan itu onta bunting, onta yang gimana? Jadi Indonesia ada yang ontai. Terus kan? Wa idzal wuhusu khusirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, bungsone ular, bungsone kalajengking. Terus kemudian wa idzal biharu sujirat, dan ketika apabila lautan dijadikan meluap. Sebenarnya bukan meluap ya, menguap itu kering, dikeringkan. Jadi sujirat itu kering, karena kering dia jatuh ke matahari atau ke bintang. Coba kita lihat terjemahan tadabbur. Idza samsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh sur. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ya berjatuhan itu diseret oleh sur semuanya. Satu persatu. Wa idzal jibalu sujirat, ketika gunung-gunung dijalankan. Wa idzal isaru utilat, ketika relasi ditinggalkan. Setiap benda nanti akan berantakan semuanya. Ditinggalkan. Terus kemudian wa idzal wuhusu khusirat, ketika unsur-unsur dipulangkan menjadi atom asal. Atom asalnya dulu berupa alma kan? Alma ditempatkan ruasnya kemudian berputar. Itu nanti akan dipulangkan lagi loh. Panas sekali kan menjadi atom asal. Karena ternyata bahwa neraka itu surat 1829 itu, kalau mereka minta tolong, dihujani dengan alma seperti cairan besi melebur wajah. Surat 1829 itu. Loh, besi aja mencairkan berarti air tidak ada, mari kembali menjadi atom asal. Terus kemudian wa idza biharu sujirat, ketika lautan dikeringkan. Bukan diluapkan, Pak. Dikeringkan, menguap betul karena memang panas sekali. Dikeringkan, lautan jadi kering. Nah, ini nanti keterangan-keterangan yang lainnya mesti terkait satu sama lain, akhirnya membentuk satu struktur pengertian. Wah, ternyata luar biasa ya. Nah, ketika menjenengan melihat keterangan-keterangan ini tadi, sepintas pas penjenengan sendiri mesti bisa menangis, Pak. Ternyata seperti itu ya ilmunya Allah. Ya. Jenengan sekarang sudah ada bayangan? Nah, kalau
diterangkan nggak jelas, jenengan ya nggak mungkin bisa menangis, malah tertawa. Loh kok begitu ya? Itu gimana ilmu yang mana yang itu? Ini tadi 81, sekarang 82 ayat 1 sampai dengan 3. Coba kita lihat yang anu dulu. Yang umum dulu. Idza sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Yang terbelah langit yang sebelah mana? Bumi punya langit, Mars punya langit, Jupiter punya langit, Saturn punya langit, di galaksi lain juga banyak langit. Dan kenapa terbelah? Wa idzal kawakibun tasarat. Nah, di sini ada kawakib. Bentuk jaman dari kaukab kan. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan bintang. Bintang tadi kan ujung kan. Kawakib tadi, kaukab tadi adalah planet-planet. Ketika Nabi Yusuf mimpi melihat 11 kaukab. Matahari dan 1 bulan. Wa idzal biharu fujirat. Kalau di sana tadi sujirat itu berarti dikeringkan. Fujirat itu berarti diuapkan. Bukan meluap airnya. Ini tadi di sana diartikan meluap, sini juga meluap. Sujirat juga meluap, ini juga fujirat juga meluap. Kalau di sana saya memahami tadi bahwa sujirat itu dikeringkan, kalau fujirat itu adalah diuapkan, menguap. Karena panasnya tinggi. Nah, coba dikembalikan ke terjemahan tadabbur. Idza sama'un fatarat. Maka ketika sama itu solar system, terseret oleh sur. Diseret oleh sur. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan ketika planet-planet bertebaran keluar garis orbit, montang-manting kan, keluar orbit, terpecah itu maksudnya begitu. Terpecah susunannya keluar orbit. Kemudian wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan diuapkan karena jatuh ke matahari atau jatuh ke bintang. Maka air laut akan menguap. Nah, saudara sekalian, dari istilah pemahaman tadi memang juga ada perbedaan. Ketika matahari digulung itu oleh sur, kemudian bintang-bintang berjatuhan karena dibawa oleh sur yang ditiupkan tadi, 81 ayat 1 dan 2. Sama itu karena sama itu setelah kami adakan satu pengamatan, nanti penjenengan bisa melihat keterangan kami tentang masyarakat manusia di planet luar bumi. Saya menjelaskan tentang arti itu apa, bumi itu arti misalnya. Terus kemudian matahari samsu gitu. Terus bintang-bintang nujum gitu. Terus kemudian ternyata sama itu ada yang bisa berarti atmosfer, karena hujan dari sama itu berarti dari atmosfer, tidak mungkin dari lapisan ionosfer. Ya. Terus kemudian sama bisa berarti tata surya, sama bisa berarti alam semesta. Ketika kami putarkan sama, nah, ketika matahari atau bintang-bintang terseret oleh sur tadi, semua planet yang mengitari mesti saja dalam solar system mesti jatuh ke matahari atau bintang. Karena bintang atau matahari panasnya begitu luar biasa, otomatis ya air laut itu menguap, terus akhirnya mengering gitu loh. Nanti kan di dalam ayat lain bahwa bumi itu dipadatkan. Pada saat nanti diwujudkan kembali, bumi dipadatkan dulu, menjadi padat, gunung-gunung sudah tidak ada. Karena gunung tadi sudah meleleh. Dijalankan tadi meleleh menjadi seperti lava yang hancur itu. Bahkan dalam ayat yang 73 ya, ayat 14 tadi itu seperti pasir yang hancur. Nah, jatuhnya itu karena matahari atau bintang-bintang itu sebagai pusat jatuh, maka ketika pusat jatuhnya digeser oleh sur tadi, maka seluruh planet yang mengitari mesti akan jatuh ke sana semua karena ada ikatan tarik-menarik tadi. Tadi saya gambarkan tadi bahwa semua planet itu utaranya positif negatif, selatannya positif. Tapi matahari kebalikannya. Kan masih tarik-menarik terus-menerus. Nah, oleh karena tarik-menarik tadi walaupun diseret seperti itu tidak sampai hancur melebur. Karena masih ada ikatan gaya magnet masing-masingnya tadi.
maka tidak sampai hancur melebur. Ya masih ada ini, ya masih ada ikatannya. Nah, bumi maupun juga planet yang lain itu otomatis akan terbakar oleh matahari tadi. Ya, silakan. Mohon izin Pak Guru, mau bertanya. Surat 81 ayat 5, wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika unsur-unsur dipulangkan jadi atom, asap. Kita melihat media di HP maupun lainnya Pak, itu di negara di Arab Saudi itu ada orang yang meninggal atas nama yang tenar gitu, itu dikubur masih hidup jasadnya. Berarti masih hidup apa masih utuh? Masih utuh jasadnya. Nah itu berarti unsur-unsur tidak dipulangkan jadi atom gitu. Mohon tanya Pak Guru. Itu kan sekarang, itu nanti pada saat Yamusa'ah. Semua pada waktu Yamusa'ah semua unsur-unsur dipulangkan menjadi atom massa. Sekarang belum Yamusa'ah. Dia baru mati. Jasadnya Fir'aun sekarang juga masih utuh. Nah, kita gini, jangan punya pemikiran bahwa ketika orang mati jasadnya masih utuh itu orangnya baik. Orang soleh. Ya. Kita jangan punya pikiran. Kalau kebetulan yang itu soleh ya mudah-mudahan, tetapi kita jangan punya pikiran seperti itu. Coba kita lihat surat 10 ayat 90, 91 dan 92. Ini adalah Fir'aun. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami seberangkan Bani Israel di laut itu, di Laut Merah waktu itu ya, waktu mengejar Musa itu. Fa'atba'ahum fir'aunu, dan mengikuti yang diseberangkan tadi Musa ya. Mengikuti mereka Fir'aun dan tentaranya baghyan wa adwa, dengan kedengkian dan permusuhan. Jadi Fir'aun dan tentaranya mengikutinya itu dengan rasa dengki dan permusuhan. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu ana la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini Fir'aun yang ngomong ini. Nah, hingga ketika penenggelaman mencapai mereka, lalu Fir'aun itu qala amantu ana la ilaha, aku beriman bahwa tidak ada ilah kecuali yang diimani Bani Israil dan aku termasuk muslimin. Lah, kan berarti Fir'aun membaca la ilaha illallah waktu mau tenggelam, nyatanya juga nggak masuk surga. Terus kemudian ayat berikutnya kan, al-ana waqad asoyita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru kamu ngomong sekarang, sungguh kamu dulu termasuk orang yang rusak. Ya. Terus kemudian, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan tubuhmu, jasadmu, badanika, agar menjadi pertanda atau pelajaran bagi orang-orang sesudahmu atau di belakang kamu. Wa ina kasiro minan nasi an ayatina la ghafilun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah lalai dengan ayat-ayat kami, dengan pertanda-pertanda tadi. Berarti Fir'aun kan jasadnya masih utuh. Ya. Diselamatkan oleh Allah untuk pelajaran bagi orang-orang sesudahmu di belakang kamu. Sampai sekarang jasadnya Fir'aun masih utuh. Tapi dia bukan orang soleh. Dan waktu mau mati membaca la ilaha illallah. Aku beriman tidak ada ilah kecuali Allah, kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk muslimin. Bilang gitu. Wah, kamu baru ngomong sekarang, dulu kamu merusak kok. Nah, terus kami selamatkan badannya atau jasadnya dia untuk pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Sampai sekarang jasadnya Fir'aun masih disimpan di piramida di Mesir. Nah, berdasarkan literatur yang pernah saya baca, ada beberapa sarjana yang ingin meneliti sebenarnya Fir'aun itu otaknya apa isinya. Kok seperti itu? Masuk piramida, begitu masuk langsung mati. Ini literatur yang saya baca. Ya. Terus kemudian ada sarjana lain mati, sampai 5 sarjana mati semua. Kemudian yang berikutnya, menurut keterangan yang saya baca itu, dia sudah tahu tentang teknologi wahyu, mesti ada sesuatu. Kemudian dia membawa perangkat lengkap, mungkin
pakai maskernya itu yang anti peluru mungkin. Bisa masuk sampai di kepala Fir'aun itu, katanya rambutnya itu ada tumbuh jamur yang mengandung racun yang mematikan. Nah, karena otaknya kayak gitu, mengaku Tuhan kan. Nah, maka tumbuhnya jamur aja mengandung racun yang mematikan. Tapi jamurnya nggak enak itu. Ya, nah, maka saya katakan sekali lagi ya Pak Ekami, bahwa orang yang mati jasadnya masih utuh itu belum tentu baik. Saya tidak mengatakan tidak baik, belum tentu baik. Tergantung. Kenapa begitu? Karena gini, orang yang mati harus kembali menjadi atom masal, menjadi tanah kembali, karena nanti dibangkitkan dalam wujud yang berbeda. Ya. Jenengan lihat surat nomor 75 ayat 3 dan seterusnya, coba. Mulai ayat 3 dulu. Surat 75 Al-Qiyamah. Ayah sabul insanu alam tajma'a idoma. Apakah manusia itu mengira, menyangka bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Lainnya nggak jadi tulang, terus dikumpulkan apa? Nah, ini ikutin, setelah mati nanti dikumpulkan tulang-tulangnya, dihidupkan, seperti misalnya Uzair. Ya, surat kedua 259. Mati 100 tahun lamanya. Kemudian tulang-tulangnya dikumpulkan, dibungkus dengan daging. Nah, kan sama berarti. Sini kemudian bala qadirina ala an nasawiya banana. Ketahuilah kami menentukan atas persamaan susunannya. Disusun lagi. Ya. Bal yuridul insanu liyaf surah amama. Bahkan manusia itu ingin menyanggah masa silamnya. Aku dulu nggak begitu, mesti ngono kebanyakan orang. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami sebagai informasi yang diberitakan oleh kepada kita bahwa nanti manusia yang sudah mati itu nanti tulang-tulangnya akan dikumpulkan. Wah, enak jenengan delalah ginjelin dhisik wis dibantokke kono kae terus ra duwe ginjel sone kono. Akan dikumpulkan kembali, kemudian disusun persamaannya, susunannya, tetapi lebih disempurnakan. Di dalam ayat lain kan kami tidak didahului. Perempuannya lebih cantik dan muda terus. Laki-laki juga lebih ganteng dan muda terus, tidak menjadi tua. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat manusia hidup di dunia ini, seperti misalnya bumi kita, karena ada mar'a yang ini tadi, mar'a pertemuan elektron positron yang berputar terus-menerus, maka bumi semakin lama semakin padat. Nah, oleh karena matahari itu adalah bergolak, maka dia tidak bisa memadai. Tetapi manusia juga mengeluarkan mar'a. Malah mengapung berisi catatan ya, terus semakin lama semakin tua. Tetapi nanti di kampung akhirat makanya sudah tidak ada, maka dia muda terus menerus, pengertiannya gitu. Ya. Ilmu tinggi lagi. Gitu ya Pak Ekami ya. Mungkin yang lain masih ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 hal yang kami bertanya Pak Guru. Yang pertama, Fir'aun itu sepengetahuan saya yang saya baca di sejarah, itu bukan nama orang, tetapi itu gelar raja-raja di Mesir. Raja-raja di Mesir itu gelarnya Fir'aun. Ya, itu Ramses ketiga. Iya, makanya kalau yang raja-raja sana kan Fir'aun, kalau di sini kan ada Sultan kalau ngayuk Yogyakarta, kalau di Surakarta Hadiningrat Kasunanan kan Sunan. Nah di sana kan ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 dan seterusnya begitu. Kemudian makanya kalau Fir'aun itu kan Fir'aunnya banyak di sana, raja, gelarnya gelar raja di Mesir itu Fir'aun, sehingga Fir'aunnya kan banyak sekali. Nah itu Fir'aun yang mana begitu. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa Fir'aun itu tidak masuk surga,
Di sisi lain Pak Guru sudah menerangkan bahwa surganya itu belum ada, begitu. Kemudian yang ketiga, tadi dijelaskan juga tulang-tulang itu dikumpulkan pada 75 ayat 3 kalau tidak salah. Kemudian banyak terjadi kecelakaan pesawat, kemudian yang meledak, kemudian hancur, kemudian juga di lautan juga sudah tidak terbentuk, mungkin dimakan ikan, kemudian juga kapal-kapal tenggelam. Nah, minta penjelasan sehubungan dengan ayat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi kalau saya juga pernah membaca berbagai literatur bahwa yang dimaksudkan Fir'aun dalam Al-Quran yang membangkang itu adalah Ramses ketiga. Di sana memang seperti misalnya ada Pakubono, Hamengkubuwono gitu ya. Nah, di sini memang gelar ya. Fir'aun, kenapa begitu? Karena Allah itu biasanya tidak pernah menuding seseorang secara langsung. Maka yang disebut Fir'aun bukan nama aslinya. Ya. Itu hebatnya Allah itu di situ. Nah, bahkan Musa ketika suruh mendatangi Fir'aun itu supaya menggunakan bahasa yang lemah lembut. Nah, coba bayangkan. Tapi kalau kita kan enggak. Wah, kamu itu sesat. Wah, kamu itu kafir. Allah saja suruh Musa itu kamu datang ke sana dengan bahasa yang lemah lembut. Siapa tahu nanti dia mau memikirkan kemudian takut. Bahasanya luar. Padahal Allah sudah tahu bahwa dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan bahwa dia ana rabbukum a'la ya. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Tetapi Allah juga tidak marah. Dan juga Allah tidak pernah mengatakan Fir'aun itu sesat, enggak. Fir'aun itu melanggar hukum. Togo itu kan melanggar hukum ya. Melampaui batas. Ya. Berarti diskualifikasi ya. Nah, loncat jauh itu lewat batas itu kan dis. Tidak ada nilainya. Nah, kemudian jana itu nanti memang adanya di akhirat. Maka saya katakan kalau Fir'aun ini sekarang sudah mati kan tidak mungkin akan bisa iman dan amal soleh. Masuk surga itu harus bertakwa atau iman dan amal soleh. Sedangkan Fir'aun ada matinya itu dalam keadaan seperti itu jelas nanti di akhirnya tidak masuk surga. Nah, salah satu bukti bahwa ibunya tidak menangis dan bapaknya tidak mau menunggu. Nah, kita lihat ya tentang Fir'aun ini surat nomor 44 ayat 25 sampai dengan 29 ya. Coba kita lihat dulu. Nah ini kan di sini kan juga Janatin Mbak Uyun kan. Fir'aun itu juga meninggalkan Janatin Mbak Uyun. Kam taroku min Janatin Mbak Uyun. Berapa banyak mereka tinggalkan kebun-kebun dan mata-mata air. Nanti di surga di akhirat itu juga Janatin Mbak Uyun tulisannya sama. Tapi kenapa di sini dikatakan kebun kok di sana dikatakan surga? Maka supaya jelas kita ya Janatin ya janat aja, jangan surga dulu gitu. Ya. Wal juru'im wa makomin karim. Tanam-tanaman dan kebesaran yang mulia. Makomin karim. Makom itu kebesaran. Ada istilah makom Ibrahim. Ya, ada makom Arobi surat 79 dan 4041 itu. Kebesaran Tuhannya. Ya. Terus kemudian ketika orang tahajud makom Mahmuda, kebesaran yang terpuji. Ya. Wa nikmatin kanu fiha fakihin. Dan nikmat yang padanya mereka bersenang-senang. Terus naikkan. Kadzalika wa aurasnaha kauman akharin. Seperti itulah kami wariskan dia pada kaum yang lain. Nanti di ayat yang lain itu diwariskan kepada Bani Israil. Ya. Nah, di sini. Fama bakat alaihi sama'u wal ardu bama kanu mungdorin. Tidaklah menangis angkasa dan bumi. Angkasa itu bapak, bumi itu ibu. Kan bumi lambangnya perempuan kan? Nah, atas mereka dan mereka ditunggu. Fir'aun itu ditolak oleh bumi dan angkasa. Berarti ditolak oleh bapak dan ibunya. Ada bapak kausa ibu pertiwi. Itulah sebabnya nanti orang di akhirat itu lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari saudaranya.
Surat 80 ayat 34, 35, 36, 37. Karena nanti bapak ibunya sama. Tapi ternyata bapak ibunya menolak. Loh, ibunya Fir'aun siapa? Fa ummuhu Hawiyah. Ibunya adalah Hawiyah. Nah, Hawiyah itu apa? Nanti akan saya jelaskan di dalam pemahaman tentang neraka. Fa ummuhu Hawiyah. Fa amma man qafat mawajiru fa ummuhu Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu nanti kan bisa kita pahami. Ya. Nah, di sini kan walaqad najaina bani Israila minal adzabil muhin. Dan sungguh kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang hina ini. Bani Israel kan sing dibawa Musa diselamatkan. Terus Fir'aun dikendamkan. Nah, berarti di dalam ayat ini tadi ayat yang ke-29 ya. Bahwa angkasa dan bumi tidak menangis dan juga tidak mau menunggu. Padahal angkasa itu bapaknya, bumi itu dari ibunya. Bumi kan lambangnya perempuan. Kita ketika diturunkan air, gitu, maka kemudian wa ahyainaha ardo ba'da mautiha. Hanya kan melambangkan perempuan. Maka orang tua kita menyebut ibu pertiwi, bapak kosong. Ketika dia sebagai seorang ibu, kemudian untuk melahirkan anaknya, maka air harus turun dulu. Walaupun sudah diberdirikan tadi sebelum turun air, belum ada tumbuh-tumbuhan, maka belum dibangkitkan orang yang mati. Nah, itu nanti bisa dilihat dalam surat 35, 9, 43, 11, 30 ayat 50, surat ke-7 ayat 58. Bahwa manusia yang mati dibangkitkan itu setelah turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, jangan nenek moro-moro dibangkitkan, kurungannya apa-apa ini, lamangannya gimana? Gitu ya. Oh, yang ketiga. Kalau jasad tadi dikumpulkan, Allah itu kan maha segala-galanya. Mbok jasadnya nang pucuk gunung kono nanti dikumpulkan. Diceteti aja tekong. Nabi Ibrahim pada waktu surat kedua 260 ya. Ya Allah, coba perlihatkan mereka bagaimana kamu hidup Yaman. Loh, kok kamu belum percaya? Saya sudah percaya, ingin mendapat kepastian. Ambil 4 ekor burung, dicacah jadi 1. Taruh di 4 penjuru bukit atau gunung. Silahkan kamu panggil, nanti dia akan datang. Datang semua. Maka ini juga bagi Allah nggak ada masalah. Ya. Masih ada yang lain? Dari pengertian beberapa ayat ini tadi, sekarang kita tahu bahwa keilmuannya Allah itu sangat luar biasa. Maka jangan dianggap wah Allah, aku kan nerangnya, jangan bilang begitu. Nah, kalaupun ada orang yang bisa nerangkan itu juga Allah yang memberi pelajaran. Jangan justru dia yang disanjung-sanjung. Sedangkan misalnya kayak gini, Nabi itu memuji Allah, Rasul itu memuji Allah, Rasul itu menyembah Allah, Rasul itu petunjuknya Al-Quran. Kan penjenengan juga pengikut Nabi, pengikut Rasul. Kan harusnya juga memuji Allah, maksud malah memuji Rasul. Ya, kan kebalik-balik itu nanti kan Allahnya ditinggal. Allah itu harus nomor 1 dalam segala apapun. Kenapa? Karena Allah itu hanya 1. Maka harus nomor 1. Kalau yang di nomor 1 kan itu bukan Allah, manusia. Itu tidak mungkin bisa dijamin masuk surga. Yang punya surga itu hanya Allah. Wah, nanti ditunggu syafaatnya lah. Nanti yang di planet Jupiter sana siapa yang memberi? Jagat raya begitu luasnya. Kita harus betul berpikir secara universal. Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Itu berarti berlaku untuk seluruh jagat raya. Nah, kalau itu nanti kan lokalan itu nanti. Apa-apa ini ada terjemahan dikasih tanda kurung orang-orang musyrik Mekah. Nah, itu berarti kan lokal. Itu berlaku untuk seluruh manusia, hudalinasi seluruh manusia. Di seluruh jagat raya ini sudah dikasih tanda kurung orang musyrik Mekah. Ya. Kalau misalnya dikasih tanda kurung begitu kan ayat itu salah sekarang nggak kepakai, itu bercerita. Sejarah zaman dulu salah gitu. Nah, kita harus berpikir yang universal juga. Nah, supaya kita bisa membuka hati kita seluas-luasnya, maka kita harus buka cakra pandang kita seluas jagat raya ini. Nah, nanti akan Allah memberikan kemudahan tadi 5, 4, 17, 22, 32 dan 40 tadi.
Ya. Gitu ya, mungkin masih ada pertanyaan? Mungkin sange bingung ya. Takok piye. Nah, saudara sekalian, dari beberapa hal ini tadi memang sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti kan masih akan kita lanjutkan bahwa keterangan-keterangan ayat tadi kadang-kadang misalnya 1 sampai 5 itu berkaitan, ya harus jangan, artinya beda-beda itu nggak ketemu, harus berkaitan. Kalau memang itu berkaitan harus berkaitan, kalau tidak, lah seperti tadi itu unta-unta bunting dengan itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Nggak ada hubungannya dengan Yahusa'a. Nah, saudara sekalian, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Dan nanti akan lebih paham, lebih mengerti tentang proses Yahusa'a yang sesungguhnya. Ini tadi kan sudah ada gejala-gejala pengertian kan. Artinya, oh ternyata begitu ya. Nah, begitu dia secara logika ya masuk, walaupun mungkin ilmu kita belum sampai ke sana. Wah, kok seperti hebatnya ya, itu memang Allah itu sangat hebat. Kita jangan sekali-kali merendahkan Allah, nanti nggak masuk surga. Maka saya belum membahas surga dulu, jana. Saudara sekalian, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga keterangan-keterangan ini tadi setidak-tidaknya menambah ya wawasan kita, cakrawala pandang kita menjadi lebih jauh ke depan. Bukalah wawasan Anda seluas jagat raya ini sehingga nanti kita akan betul-betul diberi kemudahan oleh Allah. Marilah kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.